Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel gue Fixploit 03. Jadi pada video kali ini gue bakal nyoba untuk menggunakan tools BetterCap buat mengaudit keamanan sebuah jaringan WiFi. Nah, di sini disclaimer bahwa video ini gue bikin itu semata-mata buat edukasi doang atau sebagai bahan pembelajaran. Tolong jangan salah gunakan informasi yang gue sampaikan ini untuk tujuan yang tidak baik gitu. Nah, di sini seperti biasa kita harus memenuhi beberapa persyaratan gitu. Yang pertama itu ada sistem operasi Linux, yang kedua itu ada adaptor, yang ketiga itu ada alat atau toolsnya, itu ada BetterCap itu sendiri, terus ada Aircrack, ada Hashcat, dan juga ada yang namanya HCX Pecap NG Tool. Nah, di sini sebelum ke prakteknya atau ke eksekusinya, gue punya sedikit materi berupa PT, yaitu PowerPoint. Di sini BetterCap apa sih gitu kan? Dan juga di video sebelumnya ada yang nanya tuh, Bang, tujuan ini buat apa gitu. Jadi BetterCap adalah sebuah software atau perangkat lunak kerangka kerja. Itu dia berupa framework keamanan yang kuat, mudah diperluas, dan juga portable. Dia ditulis menggunakan bahasa Go atau Golang. Perangkat ini dirancang sebagai alat terpadu yang mudah digunakan bagi peneliti keamanan, tim pengujian penetrasi atau bahasa kerennya itu red team, dan spesialis reverse engineering. Nah, fitur-fiturnya memungkinkan pengumpulan informasi serta pengujian dan juga eksploitasi keamanan, terutama pada jaringan WiFi, perangkat Bluetooth Low Energy atau yang disingkat sebagai BLI, dan juga perangkat Human Interface atau HID nirkabel, serta juga pada jaringan CAN bus dan juga jaringan IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi fungsinya ini banyak gitu. Dan setiap fungsi ini dia dikemas dalam modulnya tersendiri atau modul masing-masing. Jadi setiap modul itu punya tujuannya masing-masing. Jadi kayak modul WiFi itu dia untuk ngetes WiFi, untuk BLE itu buat ngetes Bluetooth gitu. Jadi dipisah-pisah. Itu kurang lebih sama kayak yang ada di tools Metasploit framework gitu. Nah, selanjutnya di sini sejarah BetterCap. Beliaulah yang penciptanya gitu, atau mengembangkan, bukan mengembangkan, bahasa ini, yang pertama kali ngebuat gitu. Jadi pertama kali dikembangkan oleh Simone Margaritelli gitu. Nah, nama nickname-nya itu, panggilannya dia Evil Socket, sebagai framework keamanan jaringan yang awalnya ditulis dalam bahasa Ruby. Karena keterbatasan performa pada tahun 2018, proyek ini ditulis ulang atau di rewrite gitu. Jadi sepenuhnya menggunakan bahasa Go. Nah, menghasilkan versi 2.0 yang lebih cepat, moduler, dan portable. Sejak saat itu BetterCap berkembang pesat dengan mendukung berbagai modul, mulai dari pemindaian WiFi, Bluetooth Low Energy, HID nirkabel, CAN bus, hingga fitur Web UI dan juga REST API. Kini BetterCap dikenal luas sebagai salah satu alat open source. Itu dia gratis dan bisa kita gunakan gitu. Nah, paling lengkap untuk yang namanya proses recognition gitu, atau pengintaian lah. Nah, terus man in the middle atau MITM
dan pengujian keamanan sebuah jaringan. Nah, selanjutnya dia punya, ini kan hanya sedikit penjelasannya. Di sini lebih lengkap lagi, itu fitur utama BetterCap. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pemindaian dan serangan pada jaringan WiFi, termasuk pemindaian jaringan, serangan DAUT, serangan asosiasi PMKit tanpa klien, serta penangkapan otomatis handshake klien WPA atau WPA2. Nah, yang kedua itu pemindaian dan pengelolaan perangkat Bluetooth Low Energy atau BLE, termasuk enumerasi karakteristik, pembacaan dan penulisan data. Yang ketiga ada serangan perangkat nirkabel 2.4 GHz dan juga mouse jacking, pemindaian perangkat 2.4 GHz serta injeksi frame HID over the air, dia yang mendukung namanya itu DakiScript. Yang keempat, ini ada teknik MITM pada jaringan IP. Dia bakal probe atau mencari host secara pasif atau aktif dan juga melakukan spoofing ARP, DNS, DHCP versi 6 serta NDP untuk serangan man in the middle pada IP versi 4 dan IP versi 6. Ini itu dia dikhususkan di dalam satu jaringan. Nah, yang kelima ada yang namanya proxy dan penganalisis lalu lintas jaringan yang kuat. Proxy level paket TCP, HTTP, HTTPS yang bisa di-script dengan plugin menggunakan bahasa JavaScript. Nah, plus juga network sniffer untuk pengumpulan kredensial dan pengujian fuzzing protokol. Nah, itu fitur utama si BetterCap. Sebenarnya ini hanya sebagian aja, untuk lebih lengkapnya dia ada di sini di main fiturnya di web dokumentasinya, yaitu di www.bettercap.org. Nah, selanjutnya di sini ada 3 cara penggunaan BetterCap. Ada mode interaktif. Interaktif ini adalah mode konsol kayak Metasploit, di mana itu dia ada berupa input yang bisa kita setting gitu nantinya. Nah, yang kedua ada web UI. Ini itu dia mode menggunakan BetterCap di dalam browser gitu, di web. Jadi kita bisa melalui web. Yang ketiga ada scripting. Ini itu mode kita menggunakan script, yaitu plugin si JavaScript yang ada di sini. Nah, scripting isinya kayak gini, tapi ini bukan pure JavaScript murni gitu. Jadi dia berupa engine yang berbasis di Auto. Jadi udah bukan JavaScript murni gitu. Jadi kalau kita setting kayak JavaScript murni, perintahnya dan juga kayak ininya itu beda, nanti bakalan error. Jadi bisa lihat di dokumentasinya aja gitu. Selanjutnya di sini ada modul yang kita pakai nantinya. Itu ada WiFi, Ticker, UI. Sebenarnya gua hanya bakal nyoba itu yang mode UI dan juga WiFi. Nah, berhubung mode UI ini otomatis dia langsung mengaktifkan yang namanya WiFi gitu. Nanti kita bakal coba. Nah, selanjutnya ada alur serangan. Di sini ada 2 case, ada PMKit, ada juga handshake. Kalau PMKit itu ada 3 step. Yang pertama kita capture dulu, yang kedua kita convert, yang ketiga terakhir kita crack. Kalau si handshake itu kita hanya 2 tahapan, ada capture dan juga langsung crack. Selanjutnya penutup, terima kasih, mungkin itu aja tentang pengenalan si BetterCap. Kalau mau lebih jelas lagi bisa baca-baca dewek, baca-baca sendiri di dokumentasinya, di internet juga banyak. Nah, selanjutnya aja kita ke Kali Linux kita atau ke mesin kita. Di sini sebagai bahan percobaan
gua menggunakan yang namanya Winbox gitu atau Mikrotik lah. Ini ada aplikasinya, kita setting dulu. Nah, kita ke di sini gua hanya setting wireless aja, nggak gua setting IP-nya dan sebagainya, biar cepat aja gitu. Nah, di sini kita ke bagian WiFi interface, kita klik 2. Nah, di sini kita sebelum klik 2 itu kita harus enable dulu biar diaktifkan. Nah, kita ke bagian general, ini biarin aja, antepin ke wireless. Di sini modenya kita ke AP bridge, bandnya yang ini BGN, terus channel yang ini 20 MHz. Frekuensinya kita atur menjadi channel 1 aja yang ini. Nah, untuk namanya testing biarin aja. Untuk security profile-nya dia ada di password. Itu kita apply. Oke. Nah, di sini kita ke bagian security profile. Untuk setting passwordnya, ini untuk keamanan yang gue setting sebagai WPA2 PSK gitu. Dan untuk chippernya hanya ASCCM. Ini sangat kuat ketimbang dengan TKIP. Ini untuk passwordnya gue bakal setting menjadi 10 10 4 kali, yaitu 10 10 10 10. Kita apply. Oke. Nah, di sini kita tungguin beberapa saat sampai muncul. Kita cari apakah udah ada. Nah, di sini udah ada testing. Selanjutnya kita ke Kali Linux. Nah, di sini gue menggunakan adapter TP-Link TLWN722N yang V2 atau V3. Nah, tapi di tulisannya itu V2 di bawah TP-Link ya. Nah, sini kita buka terminal dulu. Di sini gue menggunakan terminal namanya Terminator. Kenapa gue pakai ini? Karena cakep aja gitu. Bisa di split kayak gini, di split kayak gini. Jadi sangat berguna lah. Nah, di sini untuk step awalnya kita konfigurasi dulu, kita colok dulu. Nah, di sini ada 2 Realtek, kita pilih yang sini. Kita USB ini udah kecolok, LS USB. Nah, ini TP-Link 722N V2 atau V3 dengan chipset Realtek RTL 8188 EUS. Nah, kita masuk ke dalam root dulu atau sudo. Nah, di sini gue menggunakan Kali Linux yang terbaru, yang ini dengan kernel versi 5 gitu, yang sorry salah 5.15.5. Nah, selanjutnya kita set si ininya, modenya WLAN 0. Kita set airmon, check kill airmon, start WLAN 0. Nah, udah. Selanjutnya kita tes paket injectionnya menggunakan AirReply -9, nama interface. Nah, di sini injection is working. Coba kita aero dump. Ini juga udah bisa. Selanjutnya kan kita udah menginstal si BetterCap. Nah, sekarang kita install apt get install aircrack, terus apalagi ya, hashcat, terus sama HCX tools. Jadi ada 3 yang kita install. Kan BetterCap udah keinstall sebelumnya. Nah, di sini gue udah install, jadi nggak perlu install lagi. Perintahnya kayak gini, apt-get install aircrack, terus hashcat HCX tool. Nah, selanjutnya kita lihat BetterCap versinya, yaitu menggunakan dash version. Di sini gue menggunakan 241.4 sama dengan di
video sebelumnya, di build juga menggunakan Go 1.24.4. Nah, di sini sebelum kita ke masuk mode UI-nya, gue bakal menjelaskan opsi-opsi yang ada di Bettercap menggunakan Bettercap min help. Jadi dia bukan dash help ini, hanya satu aja. Di sini kegedean, dulu biar enak aja. Nah, di sini itu ada auto start, terus value-nya string. Ini untuk otomatis start sebuah modul yang bakal kita setting. Jadi misalkan wifi auto start wifi.recon kayak gitu. Nah, di sini defaultnya hanya mengaktifkan event.stream. Nah, selanjutnya ada couplet. Couplet ini untuk awasi dia menjalankan perintah yang ada di dalam sebuah file gitu, di dalam yang namanya mode interaktif session atau sesi interaktif. Jadi dia ibaratnya kayak shell script atau bash gitu. Nah, di sini ada couplet juga, dia itu cuma specify an alternative base path for couplet. Jadi berupa alternatif. Nah, di sini CPU profile ini itu untuk nge-write CPU profile, terus ininya apa file ya. Terus ada debug. Debug ini buat apa ya? Ngedebug sebuah pesan gitu. Jadi lebih kan ada yang namanya mode verbose, itu lebih verbose lah, itu disebut dengan debug. Jadi yang misalnya error, ada info tambahan itu bakal ditampilkan. Nah, di sini ada environment file string, value-nya string, ini ada opsinya. Dia bakal ngeload environment variable from this file if found gitu. Nah, yang selanjutnya ada eval string, ini itu untuk menjalankan satu atau banyak perintah yang dipisahkan menggunakan eval, yaitu yang simbol ini titik 2 koma gitu. In the interactive session use to set variable via command line. Jadi bisa kita menggunakan eval nantinya. Nah, di sini ada gateway. Gateway ini untuk dikhususkan pada modul network. Selanjutnya ada eFace string, network interface yang mau kita pakai. Nah, jika kosong maka dia akan default menggunakan interface yang ada di sistem kita gitu, yang lagi aktif. Nah, selanjutnya ada memory profile. Ini itu untuk menulis memory profile ke dalam sebuah file. Ada no color. Nah, di sini dia tujuannya untuk nge-disable atau menonaktifkan output efek warnanya gitu. Secara default Bettercap itu punya warna atau color. Nah, di sini ada no history. Secara default itu Bettercap menghasilkan yang namanya file Bettercap history. Jadi sewaktu-waktu kita udah melakukan audit, kita bisa nyontek ke file history sebelumnya gitu. Jadi sebagai catatan. Nah, di sini ada picket buff size, value-nya integer. Nah, di sini berupa picket buffer size. Dia itu untuk mengatur ukuran buffer untuk si picket-nya gitu. Nah, di sini defaultnya itu -1. Nah, di sini ada script string. Nah, di sini bakal ngeload atau make script itu gitu. Jadi si script ini adanya di mode scripting yang ini. Jadi dia menggunakan JavaScript. Nah, selanjutnya ada silent. Ini itu untuk sunyi gitu, senyap. Dia bakal nge-suppress lock switch are not error. Terus ada yang terakhir ini untuk menampilkan versinya, yaitu version. Nah, jadi cara pakainya kayak gitu opsinya. Nah, di sini gue bakal menggunakan mode yang hanya UI aja. Jadi kita fokusin ke sini. Nah, inilah UI web atau web UI. Tampilannya kayak gini. Dan untuk cara menjalankan, nah kayak gini aja.
Nah, di sini sebelum masuk ke webnya, gue bakal ngenalin dulu modul wifi-nya biar enak nantinya, biar paham juga. Nah, jadi si modul wifi ini dia bakal untuk ini apa sih namanya, wifi modul use a wifi, dia harus menggunakan interface wifi yang support monitor mode atau mode monitor dan juga paket injection yang digunakan untuk scan the 802.11 spectrum gitu. Jadi dia bakal nge-scan wifi. Nah, di sini terus yang kedua ada melakukan serangan DDoS terhadap klien yang terkonek gitu, atau terkoneksi. Nah, yang ketiga itu untuk melakukan yang namanya FSN PMKit base. Jadi dia berupa clientless attack on vulnerable access point. Dia bakal menangkap si PMKit terhadap access point yang rentan gitu, tanpa harus adanya klien. Nah, di sini dia otomatis melakukan sniff dan juga menyimpan kunci material adhere from complete WPA atau WPA2 handshake or PMKit package. Jadi dia bakal otomatis nge-sniff dan juga menyimpan ini untuk WPA atau WPA2 handshake atau juga PMKit gitu. Jadi dia bakal otomatis. Nah, terus ada sense spoof management beacon to create fake access point. Nah, di sini kita translate aja biar enak, biar nggak salah arti gitu. Nah, di sini dia kirim beacon management spoof untuk membuat titik akses palsu atau prop klien palsu. Ini untuk tujuan yang namanya evil twin attack. Jadi dia membuat rogue WAP. Dan yang terakhir melakukan serangan wordless autentikasi. Kayak gitu. Kita balikin. Nah, di sini ada perintah utamanya atau commands-nya, ada wifi.recon on. Ini buat mengaktifkan modul si wifi. Nah, ada wifi.recon off untuk mematikan atau menonaktifkan si perintah ini. Kayak gitu. Nah, di sini ada wifi.brute force. Ini itu untuk mencoba melakukan yang namanya serangan brute force terhadap autentikasi gitu. Jadi kayaknya dia itu buat serangan online. Jadi dia bersentuhan gitu. Nah, selanjutnya ada wifi.clear. Nah, ini itu untuk nge-clear atau membersihkan hasil scanning ini gitu. Jadi dia bakal membersihkan. Nah, di sini ada wifi recon BSSID. Ini itu untuk ngerekon atau mencari BSSID tertentu gitu yang kita tentuin. Nah, selanjutnya ada wifi recon clear. Ini itu untuk membersihkan BSSID yang ini gitu. Jadi kita recon BSSID-nya, ketika kita clear maka yang ini akan dihapus dan menampilkan semua wifi yang ditemukan di awal gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya wifi.associate BSSID. Ini untuk nge-send atau mengirimkan association request kepada BSSID yang dipilih gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan all, wildcard atau broadcast terhadap for every access point, jadinya semua. Nah, di sini ada wifi DDoS BSSID. Nah, kalau ini untuk PMKit, sementara DDoS untuk handshake. Nah, dia bakal start DDoS attack. Nah, sama aja kita bisa pakai all, wildcard atau juga broadcast for everything. Nah, di sini ada wifi prop BSSID SSID. Dia bakal nge-send fake client prop with a given station BSSID. Jadi dia tujuannya itu untuk mencari wifi gitu. Jadi kalau misalkan ada yang di hidden wifi nya bisa kita menggunakan ini.
Nah, di sini ada wifi.show. Ini itu untuk menampilkan semua wifi yang berhasil di-scan oleh wifi.recon kayak gitu. Selanjutnya ada wifi.show WPS diikuti dengan BSSID-nya. Ini itu untuk menampilkan informasi WPS tentang si target. Di sini ada all, wildcard, dan juga broadcast. Nah, selanjutnya ada menargetkan channel tertentu, yaitu menggunakan wifi recon channel terus channel. Nah, di sini ada wifi recon channel clear. Jadi ketika kita setting ini, semisalkan wifi.recon channel 11 itu dia bakal ngerecon 11. Kalau kita clear maka dia bakal nge-reset. Jadinya dari 1 sampai 14 gitu. Menggunakan wifi.recon.channel clear. Selanjutnya di sini ada bagian wifi.ap. Ini itu untuk nge-inject fact management beacon in order. Nah, di sini untuk membuat roadway access point gitu. Ini untuk keperluan Evil Twin. Nah, di sini kita harus wifi.recon dulu gitu. Jadi dia bakal harus menggunakan ini dulu. Nah, selanjutnya di sini ada wifi.client prop AV filter. Nah, di sini untuk apa ya? Ini itu untuk use this regular expression on the access point name to fill. Coba kita translate dulu. Di sini gua kurang paham. Translate page. Nah, gunakan ekspresi regular ini pada nama titik akses untuk menyaring prop klien. Gitu. Jadi untuk mencari si propnya klien. Di sini guna yang kedua. Selanjutnya wifi.client prop sta filter. Nah, di sini dia kan yang atas nama access point untuk menyaring klien, sementara yang ini untuk alamat station untuk menyaring prop klien gitu. Di sini atas AP, di bawah station. Nah, ini itu nggak pakai sebenarnya. Nah, selanjutnya ada wifi.channel switch announce BSSID terus channelnya. Dia bakal memulai serangan hop saluran 802.11 terhadap semua klien, maka dia akan dipaksa untuk mengubah saluran mengarah ke koneksi ke bawah. Nah, ini itu untuk tujuannya kayak deaut gitu. Dia untuk memutuskan lah. Jadi ntar kita bisa juga dapetin handshake dari sini gitu. Nah, ini kita balikin lagi aja. Nah, kita translate. Di sini juga gua lagi dikit-dikit lah belajar bahasa Inggris gitu. Nah, selanjutnya di sini ada parameter. Ini itu parameter yang bisa kita setting. Di sini nggak semua parameter yang kita pakai, hanya beberapa aja. Nah, di sini ada wifi.assocan. Yang ini untuk tujuan PMKit. Nah, kalau ASCII ini dia mengirimkan association kepada AP ketika kita udah dapetin kuncinya gitu. Meskipun kita udah dapetin kuncinya, kita tetap mengirimkan yang namanya association request terhadap si access point, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini ada association open. Ini itu yang atas false, yang bawah false. Nah, ini send association request to open network. Jadi dia bakal ngirim yang namanya association request kepada jaringan yang terbuka gitu, atau yang open. Ini .skip, ini itu untuk ngelewatin atau nge-skip target yang tidak mau ditangkap PMKit-nya gitu. Jadi dia bakal dilewatin. Nah, di sini dipisahkan dengan koma gitu. Nah, di sini untuk nilainya default yaitu 0. Dia artinya belum disetting. Nah, selanjutnya bentar, gua ngopi dulu. Nah, di sini ada wifi.associate silent, sama aja gitu, silentan. Jadi dia
untuk nge-suppress si message-nya gitu. Untuk apa ya, mode senyap lah. Nah, di sini jika true maka akan disuppress. Nah ini defaultnya false, artinya dia bakal ditampilkan. Nah selanjutnya di sini ada per AP-APan. Di sini wifi.ap ini itu tujuannya untuk evil twin attack. Nah di sini nggak gua pakai, jadinya bakal gua skip. Nah di sini ada wifi.channel switch announce as silent. Nah ini if true message from wifi channel switch announce will be suppressed. Ini defaultnya false, jadi kita ikutin aja kayak gini. Nah selanjutnya di sini ada bagian yang namanya deoutan. Sampai sini tuh 2, 3, 4. Nah di sini sama Adsquared tuh sama, dia bakal ngirim paket deout meskipun kita udah dapat ininya gitu, si key material lah. Nah selanjutnya di sini ada sama wifi Nah di sini sama ada wifi.deout open. Nah di sini dia bakal nge-send juga wifi deout package to open network. Nah ini true. Nah selanjutnya ada wifi deout skip. Ini sama aja, bakal skip. Nah ini wifi deout silent juga sama fungsinya kayak di ASWatch. Di sini juga ini ada effect. Ini untuk evil twin. If true message from wifi fade out will be suppressed. Oh ini dia bakal berupa message ketika kita pakai yang namanya wifi.fade out gitu, ketika kita setting ini. Nah selanjutnya ada wifi handshake aggregate. Ini itu jika value-nya true maka semua handshake bakal di save di dalam satu file atau single file. Nah kalau mau kagak disimpan dalam satu file, kita harus setting value-nya itu false. Jadi dia disimpan di dalam satu folder yang sama dengan nama file yang berbeda-beda sesuai dengan per network atau nama jaringannya. Nah di sini ada wifi.handshake file. Nah ini itu berupa output file pcap untuk menyimpan data capture-annya gitu. Nah di sini defaultnya ini di home dengan nama file bettercap wifi handshakes.pcap. Nah selanjutnya ada wifi.hop periode. Ini tuh waktu untuk channel hopping. Defaultnya adalah 250 ms, artinya itu dia 0,25 second. Nah di sini ada wifi.interface untuk mengatur interface yang kita mau pakai. Nah kalau kita menggunakan ini di bettercap-nya, nanti kalau kita setting ini maka yang dipakai interface adalah yang ini gitu. Nah di sini ada region ini adalah untuk set the wifi region to this value before activating the interface gitu. Jadi bakal ngatur si regionnya mau di mana gitu. Nah, di sini ada wifi RSSI min, ini itu minimum wifi signal strength in dBm. Jadi itu batas minimum si kekuatan sinyalnya gitu. Nah dalam bentuk dBm. Nah ini defaultnya adalah min 200. Nah jadi si dBm itu apa? Nah dBm adalah singkatan dari desibel miliwatt, sebuah unit untuk mengukur tingkat daya atau kekuatan sinyal yang direferensikan terhadap 1 miliwatt atau mW. Nah dalam konteks sinyal nirkabel, nilai dBm yang semakin mendekati 0 atau kosong menunjukkan sinyal yang lebih kuat karena nilai ini selalu negatif. Contohnya min 41 lebih kuat daripada min 61 dBm kayak gitu. Jadi dia harus lebih dekat dengan 0, itu yang lebih kuat.
Nah, selanjutnya itu ini ada wifi.show filter. Ini itu kita menggunakan yang namanya regex atau regular expression buat ngefilter pada bagian wifi.show gitu. Jadi kita bisa ngefilter nantinya. Nah, di sini ada wifi.show limit. Nah, ini buat ngelimit berapa jumlah wifi yang bakal ditampilkan gitu di wifi.show. Nah, selanjutnya ada wifi.show manufaktur. Nah, ini itu jika true, wifi.show will also show the device manufaktur. Itu dia kalau value-nya true maka akan menampilkan si dari manufaktur device-nya gitu. Misalkan Apple atau TP-Link atau router board dan juga yang lainnya. Ini defaultnya false, maka tidak akan ditampilkan untuk si manufakturnya. Terus selanjutnya ada wifi.show source. Nah, ini itu dia RSSI ASC. Nah, di sini itu define sorting berdasarkan dari RSSI ini kekuatan, BSSID ini MAC, SSID ini adalah nama wifi-nya, channel ini adalah channelnya, terus encryption-nya adalah enkripsinya, client, send dan juga paket yang diterima. Nah, di sini dan juga dia direction menggunakan ASC atau DSC for wifi.show. Nah, jadi ASC itu apa, DSC itu apa? Di sini gue udah bikin ilustrasinya. Udah ke-save belum ya? Nah, jadi kayak gini, dia ASC itu dia naik, itu ascending, dia dari kecil ke besar. Contohnya 1, 2, 3 gitu. Itu ASC. Kalau DSC itu dia menurun. Nah, dari besar ke kecil. Contohnya 3 ke 2 ke 1 gitu. Ini adalah berdasarkan nilainya atau value-nya. Ini DSC. Selanjutnya kita balik lagi ke sini. Nah, ini udah. Selanjutnya ada wifi.skip broken. Nah, ini tuh jika true maka paket .11 dengan paket yang invalid checksumnya bakal di skip gitu. Ini defaultnya true maka akan di skip. Nah, di sini ada wifi.source file. Nah, jika di set maka wifi modul bakal ngebaca dari file pcap gitu. Nah, jadi dia bakal ngebaca dari si file tersebut. Nah, terus ada wifi STATTL. Ini itu dia seconds of inactivity for a client station to be apa ini artinya? Kita translate dulu. Kagak ngerti gua. Nah, detik tidak aktif untuk stasiun klien untuk dianggap tidak dalam jangkauan atau tidak terhubung ke titik akses lagi. Oh, jadi dia berupa detik gitu, detik buat status si kliennya dianggap apa tidak gitu. Di sini 300 apa ini, detik apa millisecond gitu. Nah, selanjutnya ada wifi.txpower. Kita ubah lagi. Nah, sini dia bakal set si transmission power dari si wifi-nya gitu atau adapter kita. Di sini semakin gede ininya, maka juga ada resikonya gitu. Misalkan adapter kita bisa jadi panas dan juga sebagainya. Nah, semakin gede nilainya maka semakin kuat juga jangkauannya gitu. Tapi kita nggak boleh asal pasang nilai tinggi-tinggi karena setiap negara itu punya aturan dan rules-nya masing-masing gitu. Nah, di sini ada brute force. Ini nggak gua pakai. Ini itu untuk melakukan yang namanya serangan brute force. Nah, di sini kita udah sampai di tahap example atau contohnya kayak gitu. Nah, di sini kita langsung aja. Nah, kita kan seenggaknya kita udah paham lah tentang setidaknya sedikit dari
perintah ini. Kita ke kali Linux lagi. Nah, di sini kita langsung jalankan si Bettercap-nya aja. Yaitu kita pergi ke web UI, kita copy yang ini. Guys, yang ini aja nih. Paste, enter. Nah, di sini API-nya dia di running di alamat URL 127.00.1 dengan port 8081. Kalau ininya apa sih, webnya itu dia di URL 127.0.0.1 dengan port 8080. Nah, di sini kita copy aja. Nah, kita copy, kita ke bagian ini, browser kita. Di sini gue menggunakan Firefox. Kita paste aja. Nah, di sini kenapa gue langsung login, karena sebelumnya gue udah pernah make atau udah nyoba gitu. Di sini untuk kredensialnya atau username dan juga passwordnya itu dia ada di bagian UI. Nih, ada di bagian modul. Ini usage web UI. Di sini di modul, terus ada di UI yang ini. Gitu. Di sini username-nya user dan passwordnya juga password. Gitu. Kita masukin aja dan pas gitu. Sorry, ini passwordnya pas. Nah, kita masuk. Ini untuk API-nya kita sesuaikan dengan yang ini gitu. Yang ini 8081. Kita masuk aja, login. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam si interface web UI-nya. Nah, di sini ada beberapa modul. Jadi si Bettercap itu terdiri dari beberapa modul. Ada event, ada LAN, ada WiFi, ada Bluetooth, ada HID, ada position, ada couplet, ada juga untuk konfigurasi. Ini itu untuk fitur advance lah. Di sini event ini fungsinya itu untuk menampilkan semua log atau informasi terhadap modul yang kita jalankan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada LAN. Ini itu untuk apa ya? Untuk uji jaringan gitu. Misalkan internal network dan juga sebagainya. Ini adanya di LAN. Terus ada WiFi. Nah, ini untuk tujuan di WiFi. Nah, jadi kita fokus ke ini aja, kayak gitu. Di sini kita harus yang namanya itu mengatur si interface-nya. Di sini kita klik yang ini. Klik ini gitu. Ini ntar ada berupa apa ya, info gitu. Nah, selanjutnya kita running aja si modulnya dengan klik icon yang ini. Nah, dia bakal langsung melakukan yang namanya recognize gitu. Di sini ada tuagapat ada 9 target. Nah, di sini gua bakal coba yang testing. Nah, tahapan pertama itu gua bakal yang namanya menangkap dari si PM kit-nya. Di sini nggak ada klien yang terhubung, artinya clientless. Jadi kita bakal serang. Kita associate untuk mengirimkan association request. Kayak gini. Nah, di sini WiFi client handshake, capture handshake for station bla 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 gitu. Artinya kita udah dapat. Nah, di sini kita udah dapat yang disimbolkan dengan kunci material gitu atau key material yang ini, yang warna merah. Ini artinya kita udah dapetin ininya gitu, bahannya. Nah, di event ini juga ada outputnya bahwa kita berhasil mengcapture-nya. Yang ini filenya disimpan di dalam sini. Di root dengan nama file bettercap wifi handshakes.pcap gitu. Nah, di sini ada access point yang diserang ini, station yang ini. Nah, di sini ada handshake. Untuk half itu handshakes enggak full gitu, dia hanya separuh lah. Di sini statusnya true dan full false gitu. Jadi kemungkinan ini kayaknya nggak bisa di crack deh. Nah, di sini terus ada PM kit.
inilah PM kitnya gitu. Nah ini bakal gua coba bentar kita silang dulu. Bakal gua coba convert ke menu ke tools Hashcat gitu. Kita kesini, kita buka terminal baru, kita sudo min i. Nah ls, nah tadi itu bentar gua hapus-hapusin dulu aja. Ini better cap, terus enter ls rm, kita hapusin yang bala-bala bentar biar nantinya bersih gitu. Ini terus ini is sama .txt guys. Nah udah, selanjutnya kita ulangin lagi prosesnya. Ini kita logout dulu, kita ulang, sorry. Nah kita langsung aja ke wifi. Nah di sini ternyata langsung scanning, kita turn off. Nah ini kita udah matikan, kita hapus. Oke. Nah ini kita setting lagi bila 0, start. Nah ini kita pilih lagi associate. Nah sip. Selanjutnya tinggal kita convert aja menggunakan HCX pecah PNG tool min H dengan versi dia 635 kayak gitu. Min H aja deh kayak gini. Nah di sini ada untuk Hashcat itu min O. Jadi gampang banget caranya, tinggal O, outputnya apa kayak gini, Hashcat.22.000 gitu, dengan file capturean yang udah kita dapetin, itu yang ini. Kita enter. Nah di sini kita udah dapet. Nah dia rsn pmkit written to 22000 hash file. Jadi kita udah berhasil. ls. Nah ini kita tinggal crack aja passwordnya menggunakan Hashcat min a. Ini modenya apa? Di sini gue bakal coba mode word list atau dictionary attack dengan settingan 0, yaitu untuk modenya 22000 dengan hashnya itu Hashcat.2200. Terus untuk word listnya bakal gua coba itu sebagai contoh aja. Di sini ada wivt.txt, kita enter. Nah kita tungguin. Di sini berhasil ke crack. Nah, statusnya cracked. Nah ini PM kitnya, ini itu MAC address atau BSS ID-nya ini tuh fake client dari kita gitu. Ini yang dikirimkan oleh si penyerang. Nah ini adalah nama wifi-nya. Untuk password itu ada di bagian pojok paling kanan yang ini. Nah di sini kita udah berhasil yang namanya melakukan serangan PMKit attack. Di sini kita hapus dulu BetterCap-nya. Nah udah, selanjutnya kita coba untuk mendapatkan si ininya, apa sih, handshake ya. Kita stop, kita hapus. Oke. Ini dari ulang lagi. Nah sebelum gua melakukan scanning, di sini gua menghubungkan dulu klien agar nantinya bisa di download gitu. Bentar dulu, di sini passwordnya itu tadi kita lupakan dulu passwordnya. 10 hubungkan. Ini udah mendapatkan alamat
IP. Nah, di sini selanjutnya gua aktifkan lagi start. Nah, di sini udah ada klien yang terhubung satu. Nah, kita lihat, klik. Nah, ini adalah kliennya. Nah, jadi kalau mau melakukan serangan DAuth, kita harus mana ya? Tadi teh. Nih. Ini kan menu ininya, menu utamanya. Kalau kita mau DAuth klien itu kita harus klik yang ininya. Itu untuk DAuth klien tertentu. Bukan yang ini. Yang testing. Nih. Nah, jadi kita bisa DAuth yang ini gitu. Tapi kalau mau semua, kita tinggal ini aja, menu si drop down-nya, kita deauthenticate klien. Ini itu dia bakal ngedeaut semua klien yang terhubung gitu. Kita klik. Nah, di sini wifi client handshake, capture handshake for station, bla bla bla. Di eventnya juga sama. Di event ini dia muncul nggak? Ternyata nggak muncul, tapi nggak apa-apa. Tadi ada infonya. Coba kita lihat di sini. Nah, tapi di sini dia disimpan di sini, itu di defaultnya. Coba kita aircraft, kita tes dulu, bisa nggak? Oh, di sini bisa ternyata. Nah, di sini ada Kompas Cikarang dengan handshake-nya 1. Nah, ini ada testing unknown. Kayaknya salah capture deh. Nah, tuh. Yang gua serang malah Kompas aturan testing. Jadi kita bakal serang yang ini. Kayak gitu. Kita serang. Kita tungguin, bisa nggak? Sip, bisa. Nah, selanjutnya kita tes lagi. Nah, di sini udah ada satu handshake. Nah, sebelumnya kan belum. Nah, di sini ada satu handshake di testing, jadi kita bisa nge-crack ya. Nah, di sini juga dia tambah keterangan with PM kit. Oke, kita coba 1. Nah, di sini kita disuruh untuk nge-input sebuah port list. Jadi kita minwet user share port list wvt.txt. Nah, di sini jangan lupa kita min A2, ini itu untuk WPA. Kita enter. Nah, kita pilih lagi 1. Nah, di sini ditemukan kuncinya itu 10 10 10 10 4 kali. Gitu. Jadi kita udah berhasil yang namanya untuk melakukan audit terhadap jaringan WiFi gitu menggunakan BetterCap. Nah, jadi ini adalah mode web UI-nya kayak gitu. Nah, di sini kita ini dulu, kita nonaktifkan dulu, kita hapus lagi. Nah, di sini gue bakal coba untuk custom atau advance gitu. Jadi kita kan sebelumnya udah pelajari tentang perintah-perintahnya. LM BetterCap ls. Nah, ini udah. Jadi bakal kita custom. Nah, di sini jangan di running dulu gitu, harus kita setting dulu. Kita pergi ke bagian WiFi. Nah, di sini kita bisa mengatur parameternya. Semisalkan di sini kita gua mau yang namanya mengatur untuk ini hasil outputnya kayak gitu. Kita di bagian handshake agregate yang ini gue bakal setting false, artinya itu untuk menyimpan semua handshake di file yang berbeda.
Selanjutnya ini untuk outputnya itu gue bakal taruh di root, terus hasil kayak gini. Ini disimpannya di folder root, di hasil, terus di dalam hasil ada file-file hasil capturannya, itu menggunakan handset file. Selanjutnya interface ini gue setting bila 0. Selanjutnya itu pv.skip broken. Nah, di sini bakal gua set itu yang RSSI yang ini. Ini gua setting 50. Artinya itu sangat kuat, mendekati 0. Ini kita save. Yang atas juga kita save. Lupa ketinggalan. Save. Nah, udah ini aja. Nah, terus kita running aja gitu. Nah, sebelum kita running kita cek dulu. Di sini hasil ls hasil belum ada, kita jalanin. Nah, di sini bisa lewat menu ini, bisa juga lewat sini kayak gitu. Kita klik. Nah, berhasil. Di sini kayak gini outputnya. Selanjutnya coba kita serang lagi. Nah, di sini settingannya hanya channel 1. Coba kalau gua ganti menjadi wifi.recon channel, kita ganti menjadi 6 11 run. Nah, dia bakal keganti channelnya. Coba kita lihat. Kita clear, coba mau nggak? Oh, ternyata nggak mau. Kenapa? Karena kita setting yang itu aja, yang apa sih namanya, di atas 50 gitu. Jadi 5, mana sih tadi tuh settingannya? Pohon bentar, wifi yang bagian sini gitu. Jadi misalkan kalau gua setting 200, gua save, terus di sini gua ganti channelnya 6 11 run, nanti bakal banyak outputnya kayak gini. Dia bakal ngerekon 1 6 juga channel 11 gitu. Kalau mau lebih efektif lagi, kayak tadi settingannya, kita atur yang RSSI nya gitu. So, kita ganti menjadi min 50. Kita play lagi, kita save. Mana tadi? Kita save dulu, jangan lupa, baru kita kesini lagi. Ops, kita harus running lagi. Nah, ini kita hapus, coba mau nggak? Nah, kayak gini. Dia bakal ngeset si ininya aja yang udah kita tentuin RSSI nya gitu, yang hijau-hijau. Nah, di sini anunya dia min 37. Artinya di apa ya? Di atas 50 apa di bawah ya? Pokoknya gitulah, dekat dengan 0. Nah, di sini kita bakal serang semua yang ini menggunakan apa ya namanya? Ashots dan juga handshake gitu. Jadi kita wifi .ashots ini kita on. Kalau mau simple tinggal gini. Nah, jadi kita enter. Nah, ini dapat untuk si testingnya. Terus kita wifi.dout. Ini kita ganti lagi kayak gini. Nah, ini berhasil tercapture gitu. Ini kita matikan. Kita ulangi. Nah, di sini coba kita ganti konfigurasinya menjadi seperti semula gitu. Ini yang 50 kita balikin lagi.
untuk channelnya kita reset lagi. Ini kita reset menggunakan clear run. Nah udah sip. Selanjutnya kita running lagi. Nah ini kan cache-nya banyak gitu targetnya. Coba bakal gua capture semua PM kit-nya dan juga handshake-nya menggunakan kayak tadi, yaitu wifi.deroute all wifi.passwords all kayak gini. Nah di sini kita dapat berapa gitu kira-kira kuncinya. Nah di sini cuma dapat 3 kunci yang merah gitu, yang testing juga Kompas Cikarang gitu, dan juga punya Bapak Mantap. Coba kita search lagi, takutnya ada yang bisa nambah lagi. Nah di sini kita dapat untuk si Revita cantik yang ini. Nah gitu, jadi udah gitu aja cara penggunaan Bettercap di mode UI. Nah jadi kalau mau nyoba-nyoba mode interaktifnya itu bisa baca-baca di sini. Sorry, ini kita balik lagi ke Kali Linux, ini kita matiin. Nah ini kita silang aja. Nah ini gua disconnect. Bentar, refresh. Coba kita off on. Nah sip. Nah jadi kalau mau belajar interaktif itu lebih apa ya, lebih dibutuhkan waktu belajar gitu. Cuman kalau udah tahu tentang perintah-perintah dasar Linux jadi gampang gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Di sini juga Bettercap di mode interaktif itu dia mendukung yang namanya auto complete tab gitu. Jadi bisa di tab. Nah, kalau mau lebih advance, mau eksperimen, bisa nyoba-nyoba di scripting gitu. Nah, di sini gua hanya mendemokan menggunakan mode UI aja, mungkin itu aja dari gua. Nah di sini kesimpulannya itu kita harus ngeset sebuah kredensial, entah itu untuk apapun itu, entah untuk wifi, entah itu untuk akun kita gitu, yang susah-susah gitu, yang ribet-ribet, jangan yang banyak dipakai sama kebanyakan orang gitu. Kenapa? Karena mudah di-crack dengan menggunakan yang namanya word list gitu. Jadi mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata gue yang salah atau belibet atau belepotan, dan juga entah itu ada apa ya, praktek gue yang salah atau apa ya, kurang dipahami, bisa juga baca di sini gitu di www.bettercap.org. Oke, cukup sekian dari gue, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.